Nah, sebelum saya menceritakan tentang perusahaannya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini Bapak Ibu. Ini ada sebuah contoh ketika seorang bapak rumah tangga berusia 30 tahun melakukan penabungan. Kita akan compare dua penabungan antara perbankan dengan produk kami. Contoh yang pertama, seorang bapak rumah tangga menabung di bank. Misalkan beliau memang mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Dia menabung 1 juta per bulan yang diperuntukkan untuk dana pendidikan ketika anaknya kuliah nanti. Bulan pertama si bapak menabung 1 juta. Bulan kedua bapak menabung 1 juta. Bulan ketiga si bapak menabung 1 juta. Dengan konsep penabungan seperti itu, setelah 10 tahun kurang lebih akan terkumpul dana sekitar 120 juta. Dan setelah 20 tahun kurang lebih akan berkumpul dana sekitar 240 juta plus dengan bunganya. Nah, andaikan saldo di tabungan bapak ini sudah ada 100-200 juta. Kemudian bapak penabung ini mengalami resiko terkena satu penyakit kritis. Dan Anda tahu penyakit kritis pasti butuhnya gede. Misalkan si bapak ini butuh dana sekitar 300-400 juta. Sedang saldonya baru ada sekitar 120 juta. Kira-kira apa yang terjadi dengan nasib tabungannya, Bu? Tabungannya pasti ludes. Kalau tabungannya sudah ludes dan masih kurang dana untuk pengobatannya, apa yang dilakukan? Jual aset, jual rumah, jual tanah, jual mobil. Dan saya yakin kita sering melihat fenomena-fenomena seperti ini di sekitar kita, Bapak Ibu. Kalau setelah menjual aset ini pun masih kurang, tidak ada jalan lain kecuali si bapak tadi harus berhutang kepada saudara, kepada teman, tetangga. Tetapi kita sama-sama tahu ketika seseorang itu tabungannya sudah ludes, asetnya sudah habis, mencari hutang ratusan juta atau puluhan juta bukan perkara mudah. Susah sekali orang meminjamkan uang dalam jumlah besar ketika si penabung tadi tidak punya jaminan apakah dia bisa mengembalikan apa tidak. Berbeda ketika seandainya bapak ini menabung di Tapru. Contoh asumsi yang sama, si bapak menabung di Tapru 1 juta per bulan. Bulan pertama bapak menabung 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Dan skenario yang sama, si bapak tadi ketika terkumpul dana sekitar 120 juta, si bapak tadi mengalami sakit kritis dan membutuhkan dana 300-400 juta. Maka emergency cash yang disiapkan perusahaan sebesar 1 miliar akan ditransferkan langsung ke rekening pribadi bapak tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga bapak tadi tidak perlu mengambil saldo tabungannya, tidak perlu menjual asetnya, dan tidak perlu berhutang pada siapapun. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, perusahaan juga menyiapkan aset keluarga dalam bentuk warisan sebesar 1 miliar. Sehingga total dana yang disiapkan perusahaan adalah 2 miliar rupiah. Plus, ini yang menarik, investasi dari tabungan bapak tersebut ketika diambil di usia 65 tahun kurang lebih akan tercipta saldo kurang lebih sekitar 5,6 miliar Bapak Ibu. Apakah ini cukup menarik? Kenapa produk ini penting Bapak Ibu? Kenapa kita harus menabung di Tapru Bapak Ibu? Ini fakta yang ingin saya bagikan pada Anda. Survei Badan WHO dunia, 7 dari 10 orang di dunia terserang sakit kritis. Data yang lebih menakutkan lagi, 90% dari penduduk Indonesia sebelum meninggal terserang sakit kritis dulu. Hanya 10% yang meninggal karena alami atau karena kecelakaan. Nah, kita tidak bicara masalah sakit kritis atau tidak, karena itu bukan wewenang kita. Yang kita permasalahkan adalah fakta bahwa 90% dari total angka sakit kritis di Indonesia tidak siap secara dana medis. Ini yang membahaya Bapak Ibu. Karena sakit kritislah inilah penyebab terbesar kebangkrutan ekonomi secara keluarga. Anda bisa lihat kita telah melakukan survei di beberapa rumah sakit di Indonesia. Ini adalah biaya yang dibutuhkan ketika seorang mengalami penyakit kritis. Stroke, siapkan dana kurang lebih sekitar 200 juta. Gagal ginjal serangan pertama 80 juta. Kemudian Anda harus cuci darah setiap bulan, setiap minggu, sekian seumur hidup. Serangan jantung, siapkan dana 270 juta. Kanker 106 juta per bulan. Tinggal kita hitung sembuhnya berapa bulan. Butuh waktu 5 bulan, siapkan dana setengah miliar. Butuh sembuh 1 tahun, siapkan dana 1,2 miliar. Pasang ring 200 juta, paru-paru 500 juta, cuci darah kurang lebih sekitar 6 juta per bulan setiap selamanya. Nah, apakah data ini tidak cukup mengerikan Bapak Ibu? Kita tidak bicara tentang sakitnya, tetapi kita bicara tentang bagaimana ketika ini terjadi, kita tidak bingung lagi dengan dana.
Sehingga menurut saya tak perlu sebuah solusi yang paling ideal untuk mengamankan semua aset kita. Nah, perusahaan apa yang bisa menjamin? Bagaimana sebuah perusahaan bisa memberikan dana garansi sebesar 1 miliar, warisan 1 miliar dengan hanya kita menabung